Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irma Khairuddin, SKM MKes, selaku dosen pengampu pada mata kuliah epidemiologi, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang epidemiologi anemia. Perkenalkan, saya atas nama Andi Ngospadia selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kelompok saya yaitu Florentina Angelica Sibitololiu, Adila Sakia, Musdariah Kasman, Claude Gufron Revansa, Yendari, dan Siti Hatipa. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu definisi dari anemia. Ketika tubuh seseorang tidak memiliki sel darah merah atau eritrosit, itu disebut anemia. Kurang hemoglobin, yang juga berarti kurangnya oksigen ke seluruh tubuh, itu dapat menyebabkan anemia. Anemia bukan merupakan suatu penyakit, melainkan pencerminan keadaan suatu penyakit atau gangguan fungsi di tubuh. Nah, WHO 1997 menyatakan bahwa kadar hemoglobin pada umur 6 bulan hingga 5 tahun dan wanita hamil itu kurang dari 11 gram per desiliter dan pada anak umur 5 sampai 11 tahun dinyatakan anemia. Nah, di sini ada ada 3 kelompok, yaitu yang pertama pada laki-laki dewasa dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya itu kurang dari 13 gram per desiliter. Dan untuk wanita dewasa tidak hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya itu kurang dari 12 gram per desiliter, dan wanita hamil dinyatakan anemia jika kadar hemoglobinnya itu kurang dari 11 gram per desiliter. Nah, menurut Melter 2002, seseorang dapat dikatakan anemia bila konsentrasi hemoglobinnya kurang dari 13, gram per desiliter atau hematokrit kurang dari 41% pada dan konsentrasi hemoglobin kurang dari 11,5 gram per desiliter atau HCT-nya kurang dari 36% pada perempuan. Menurut WHO 2011, anemia defisiensi besi masih terjadi pada sekitar 2 miliar orang atau 30% dari populasi manusia di seluruh dunia. Nah, di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, anemia itu masih terjadi pada anak-anak, wanita menyusui, wanita usia subur, dan wanita hamil. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada saudari Adila Sakia. Untuk mengikuti anemia ini dikasih morfologi yang didapat dan pertama itu ada mikrostik di mana ini masuk dalam dengan ciri bentuk eritrosit yang besar dengan hemoglobin dengan konsentrasi hemoglobin yang normal. Kemudian untuk jenis anemia ini ada anemia pernisiosa, di mana jenis anemia ini disebabkan oleh vitamin B12. Kemudian ada juga anemia akibat maaf. Saya ulangi, yang kedua itu ada anemia mikrostik yang termasuk hipokromik, di mana anemia ini dengan ciri bentuk eritrosit yang kecil dengan konsentrasi hemoglobin yang menurun. Nah, untuk jenis anemia pada anemia mikrostik ini, yang pertama ada anemia defisiensi zat besi, di mana ini tentunya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kemudian yang kedua ada anemia sideroblastik, di mana anemia ini disebabkan karena ada kelainan pada tulang yang menyebabkan gangguan pada pembentukan hemoglobin. Kemudian yang terakhir ada thalassemia, di mana ini disebabkan karena adanya kelainan genetik yang mempengaruhi memproduksi hemoglobin.
Kemudian yang terakhir yaitu ada eh, anemia normostik. Nah, ini anemia normostik di mana ini disebabkan oleh penghancuran atau penurunan jumlah eritrosit tanpa disertai kelainan bentuk dan konsentrasi hemoglobinnya. Nah, untuk jenis anemianya yaitu ada anemia aplastik di mana kondisi ini disebabkan di mana seperti tadi sumsum tulang yang tidak mampu menghasilkan sel dalam jumlah yang cukup. Kemudian yang kedua ada anemia post hemoragik yang terjadi akibat kehilangan darah dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga ada anemia hemolitik di mana ini disebabkan di mana ada sel darah merah yang hancur lebih cepat dari seharusnya. Kemudian yang keempat ada anemia sel sabit di mana ini disebabkan karena kelainan genetik yang menyebabkan sel darah merah itu berbentuk sabit atau sel darah merahnya itu mudah pecah. Kemudian yang terakhir ada anemia pada penyakit kronis, di mana anemia ini sering terjadi karena penderita penyakit kronis seperti penyakit ginjal kronis dan juga penyakit radang sendi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Florentina. Dengan ini saya persilahkan. Selanjutnya yaitu penyebab dari anemia. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu anemia karena kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini seperti kurangnya zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Kondisi ini terjadi itu karena kurangnya seperti zat besi dalam makanan yang kita konsumsi atau karena tubuh yang tidak mampu menyerap zat besi dengan baik. Nah, selanjutnya ada anemia sewaktu hamil, di mana yang di sini yang kita ketahui sangat umum terjadi dikarenakan peningkatan kebutuhan zat besi selama kehamilan yang tentu saja untuk mendukung pertumbuhan janin. Selanjutnya ada anemia akibat pendarahan. Nah, kehilangan darah yang berlebihan baik secara perlahan selama periode panjang atau menstruasi berat atau secara tiba-tiba seperti luka. Ada juga perdarahan internal seperti di saluran pencernaan. Selanjutnya karena anemia karena penyakit kronis, di mana kondisi medis yang memengaruhi produksi eritrosit atau sel darah merah ini, apalagi jika berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, seperti kanker, gagal ginjal, dan juga autoimun. Selanjutnya pada gambar di sini kita lihat ada anemia hemolitik seperti yang telah dijelaskan sama teman saya. Di sini terjadi karena eritrosit yang hancur dalam waktu yang singkat. Karena normalnya eritrosit sendiri atau sel darah merah ini bertahan selama sekitar 120 hari. Tetapi pada anemia hemolitik ini eritrosit atau sel darah merah ini hancur dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, pada gambar yang di samping, anemia sel sabit ini di mana sel yang mudah rusak dan menyumbat pembuluh darah yang menyebabkan rasa sakit dan kerusakan organ. Ini disebabkan oleh kelainan genetik pada hemoglobin yang membuat eritrosit berbentuk seperti bulan sabit. Kalau kita lihat di gambar sini, sel yang berbentuk seperti sel sabit ini memblocking atau menyumbat sel darah yang mengalir atau jalan. Terakhir di sini ada anemia aplastik, di mana ketika sumsum tulang belakang kita tidak bisa memproduksi cukup sel darah merah atau gagal memproduksi sel darah merah atau eritrosit, leukosit atau sel darah putih, dan juga trombosit atau kepingan darah, di mana jenis anemia ini berbahaya karena mempengaruhi lini. Lini yang dimaksud ini, yang tiga saya sebutkan, pembentukan sel darah. Jadi bukan hanya eritrosit atau sel darah merah. Nah, penyebabnya ini variasi. Bisa terjadi karena paparan bahan kimia seperti benzena,
atau radiasi ataupun infeksi virus, dan juga bisa karena penyakit autoimun seperti sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel di sumsum tulang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Yendari. Dengan saya persilakan. Baik, yang materi selanjutnya yaitu tanda-tanda anemia. Tanda-tanda anemia yang harus diperhatikan saat pemeriksaan yaitu yang pertama, kelopak mata pucat. Anemia dapat dengan mudah dikenali dengan melihat mata. Saat meregangkan kelopak mata, perhatikan area di bawah mata, pasti dapat dikenali dengan melihat bagian dalam kelopak mata membiru. Yang kedua yaitu sering kelelahan. Jika terus-menerus merasa lelah selama lebih dari sebulan, jumlah sel darah merah mungkin rendah. Suplai energi tubuh sangat bergantung pada oksidasi dan sel darah merah. Semakin rendah jumlah sel darah merah, maka semakin rendah tingkat oksidasi dalam tubuh. Yang ketiga yaitu sering mual. Penderita anemia seringkali mengalami gejala mual di pagi hari dan mual segera setelah bangun tidur. Yang keempat yaitu sakit kepala. Penderita anemia sering mengeluh sakit kepala terus-menerus. Kurangnya darah merah menyebabkan kekurangan oksigen di otak. Hal ini seringkali menyebabkan sakit kepala. Yang kelima yaitu ujung jari pucat. Jika menekan dengan ujung jari, area tersebut berubah menjadi merah. Namun jika menderita anemia, ujung jari akan berubah warna menjadi putih atau biru. Yang keenam yaitu sesak nafas. Jumlah sel darah yang rendah mengurangi kadar oksigen dalam tubuh. Oleh karena itu, penderita anemia kerap mengalami sesak napas atau sesak napas saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan kaki. Yang ketujuh yaitu denyut jantung tidak teratur. Palpitasi adalah istilah medis untuk detak jantung yang tidak teratur, kuat, atau sangat cepat. Ketika tubuh kekurangan oksigen, detak jantung meningkat. Hal ini menyebabkan jantung berdetak tidak teratur dan cepat. Yang kedelapan yaitu wajah pucat. Anemia membuat kulit tampak pucat. Kulitnya juga menjadi putih kekuningan. Yang kesembilan yaitu rambut rontok. Mungkin merupakan gejala anemia jika kulit kepala tidak mendapat cukup nutrisi dari tubuh. Rambut rontok akan terjadi dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu menurunnya imunitas. Ketika tubuh kekurangan energi, kekebalan atau kemampuan tubuh melawan penyakit menurun, mudah sakit atau mudah lelah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Hatipah, dan saya persilahkan. Baik, adapun faktor resiko terkena anemia, yang pertama jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, wanita memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami anemia. Hal ini disebabkan oleh siklus menstruasi bulanan yang dapat menyebabkan wanita kehilangan banyak darah. Yang kedua, usia. Dilihat dari segi usia, remaja merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap anemia, karena pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, kognitif, maupun psikologis. Yang ketiga, defisiensi zat besi. Penyebab anemia yang paling umum adalah anemia defisiensi besi. Tingginya prevalensi anemia defisiensi besi biasanya disebabkan oleh asupan zat gizi yang tidak mencukupi. Next. Yang keempat, status gizi. Penilaian yang dilakukan oleh Sophie et al. 2017 mengungkapkan bahwa wanita usia subur atau WUS
dengan indeks massa tubuh yang termasuk dalam kategori berat badan kurang, berat badan lebih, dan obesitas berhubungan dengan terjadinya anemia. Yang kelima, kehamilan remaja. Semakin muda usia ibu hamil, maka semakin tinggi pula resiko mengalami anemia. Yang keenam, pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga merupakan salah satu resiko terjadinya anemia. Pendapatan yang rendah membatasi pemilihan jenis dan bahan makanan, sehingga dapat menyebabkan asupan zat gizi yang tidak memadai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Arifan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pencegahan dan penanganan penyakit anemia. Yang pertama yaitu kita masuk ke pencegahan. Nah, pencegahan pada anemia ini terbagi menjadi tiga, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Nah, kita bahas dulu di pencegahan primer. Pencegahan primer mengacu pada semua tindakan yang dapat mencegah dan menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan lain sebelum hal itu terjadi. Nah, pencegahan primer ini meliputi yang pertama itu ada edukasi atau biasa kita sebut penyuluhan. Nah, edukasi ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang pentingnya gizi yang baik, terutama bagi kelompok rentan seperti wanita hamil dan remaja putri. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini lebih fokus pada screening kesehatan dan identifikasi status patogenetik individu dalam populasi. Nah, pencegahan sekunder ini bertujuan untuk menghentikan perkembangan penyakit menuju kerusakan atau ketidakmampuan. Nah, pencegahan sekunder ini dapat meliputi yang pertama itu ada screening dan yang kedua pemberian terapi dan tablet FE. Masuknya FE itu tablet besi. Yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini berarti membatasi segala ketidakmampuan dengan menyediakan rehabilitasi saat penyakit dan juga cedera atau ketidakmampuan yang muncul dan menyebabkan kerusakan. Next. Selanjutnya masuk di penanganan penyakit anemia. Yang pertama yaitu ada muka tanpa pucat dan lelah, diharapkan segera lakukan pemeriksaan fisik ke dokter terdekat. Yang kedua yaitu ada tergantung pada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini masuk seperti kekurangan besi. Yang ketiga, pemulihan berlangsung selama 6 hingga 8 minggu setelah pengobatan. Dan selanjutnya, tubuh masih harus menerima suplemen zat besi dan vitamin. Yang keempat, anemia disebabkan oleh penyakit tertentu. Solusinya adalah dengan menyembuhkan penyakit. Yang kelima, jika ingin mengkonsumsi suplemen zat besi agar dosis yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yang perlu adanya konsultasi ke rumah sakit terdekat. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Musdalia Kasman. Dengan ini saya persilahkan. Baik, selanjutnya prevalensi anemia. Perkiraan anemia global WHO edisi 2001, perkiraan anemia global pada wanita usia reproduksi berdasarkan status kehamilan dan anak-anak berusia 6 hingga 59 bulan. Berdasarkan Kemenkes RI 2022, dari hasil Ristedes pada tahun 2018, tercatat sebesar 26,8% anak usia 5-14 tahun menderita anemia dan 32% pada usia 15-24 tahun. Prevalensi terkini anemia. Selanjutnya kasus anemia pada remaja Indonesia dan penyebabnya. Ada tren peningkatan prevalensi anemia pada remaja menurut data riset kesehatan dasar tahun 2007, 2013, dan 2018
Pada 2018, 32% remaja di Indonesia mengalami anemia. Ini menunjukkan bahwa kurang lebih 7,5 juta remaja Indonesia rentan terhadap masalah pertumbuhan, masalah kognitif, dan kemungkinan terkena penyakit infeksi. Suplementasi zat besi dan asam folat melalui pemberian tablet tambah darah atau TTD adalah salah satu cara untuk mengurangi prevalensi anemia pada remaja. Pada tahun 2018, 76,2% remaja putri mendapatkan TTD, tetapi hanya 2,13% di antara mereka yang mengonsumsi tablet tambah darah sesuai dengan anjuran sebanyak 52 butir per tahun. Beberapa penyebab anemia pada remaja adalah kurangnya asupan zat besi, kekurangan vitamin, menghidap penyakit, dan kehilangan darah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Next. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, ketika tubuh seseorang tidak memiliki sel darah merah atau eritrosit, itu disebut dengan anemia. Kurang hemoglobin yang juga berarti kurangnya oksigen ke seluruh tubuh itu dapat menyebabkan anemia. Kedua, ruang lingkup dari anemia yaitu klasifikasi morfologi yang didasarkan pada ukuran dan kandungan hemoglobin. Penyebab dari anemia yaitu yang pertama sewaktu hamil, yang kedua ketika kekurangan gizi, yang ketiga akibat dari pendarahan, kemudian hemolitik, sel sabit, dan aplastik. Anemia itu ditandai dengan kelopak mata yang pucat, sering kelelahan, sering mual, sakit kepala, ujung jari yang pucat, sesak napas, denyut jantung yang tidak teratur, wajah yang pucat, dan imunitas yang menurun. Kemudian faktor risiko anemia itu dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, status gizi, defisiensi zat besi, dan kehamilan remaja. Baik teman-teman, cukup sekian dari presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan ketik pertanyaan di kolom chat. Baik, kepada Saudari Fitri, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kan kalian tadi sudah membahas mengenai anemia. Nah, jadi pertanyaan saya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi distribusi anemia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini? Baik, mungkin bisa saja langsung saya jawab. Jadi, distribusi anemia di negara berkembang ini tentu saja lebih tinggi karena kurangnya akses makanan bergizi, tingginya angka infeksi seperti malaria dan juga cacingan, serta kurangnya layanan kesehatan. Nah, sedangkan di negara maju, anemia ini lebih sering terkait dengan kondisi kronis, di mana kalau kondisi kronis itu seperti yang telah kami jelaskan, jika terkena anemia karena penyakit kronis, tentu saja yang disembuhkan itu penyakitnya. Jadi bukan karena anemianya. Yang disembuhkan penyakitnya kayak seperti kanker atau gagal ginjal mungkin. Dan juga atau pola makan tertentu yang bisa menyebabkan di negara maju itu terkena anemia karena infeksi dan karena kekurangan gizi di sana juga itu lebih jarang terjadi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana kepada Saudari Fitri? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Gita dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu
Apa intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif untuk mengurangi prevalensi anemia? Baik, mungkin diberi waktu sebentar. Langsung saja yang ingin angkat tangan kepada Saudari Nur Adinda dipersilahkan. Baik, saya Nuralina Kusuma dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana norma budaya dan kebiasaan makan dapat memengaruhi resiko anemia. Langsung saja saya jawab pertanyaan dari Nur Adinda dulu. Jadi, norma budaya dan kebiasaan makan ini dapat tentu saja memengaruhi risiko anemia jika makanan yang seperti kaya akan zat besi seperti daging jarang dikonsumsi karena pantangan atau tradisi seperti contohnya kalau di agama tertentu ada pantangan makanan daging tertentu, itu mungkin itu tentu saja akan memengaruhi risiko anemia. Nah, selain itu juga pola makan yang didominasi makanan rendah gizi dapat meningkatkan risiko kekurangan zat besi dan vitamin penting yang lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Baik, sudah cukup, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Gita Panggalo. Nah, apa saja sih intervensi untuk mengurangi prevalensi anemia ini? Yang pertama tentunya dengan pemberian suplemen zat besi seperti tablet tambah darah, di mana ini dapat diberikan untuk anak-anak sekolah, terutama untuk remaja dan juga ibu hamil. Kemudian pemberian pangan fortifikasi. Nah, ini biasanya bisa ditambahkan zat besi ke dalam makanan pokok seperti tepung terigu atau garam biodium, di mana ini dapat meningkatkan asupan zat besi pada perempuan. Kemudian juga ada peningkatan konsumsi makanan bergizi seperti daging merah terutama, terus unggas, ikan, kacang-kacangan, dan juga perbanyak konsumsi vitamin C yang seperti jeruk, stroberi, pepaya, dan juga jambu biji. Kemudian tentunya perlu edukasi kesehatan. Nah, edukasi kesehatan ini penting agar masyarakat itu bisa tahu seperti apa sih tanda-tanda anemia itu, seperti apa sih gejala orang terkena anemia. Terus juga perlu diberitahu juga makanan yang mengandung zat besi. Terus untuk deteksi dini dan dan pengobatannya itu bisa dengan rutin untuk pemeriksaan darah yang ini dilakukan secara rutin untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan terkena anemia atau tidak. Terus untuk pengobatannya tersendiri itu dengan cara memberikan pengobatan yang tepat dengan jenis anemia tertentu seperti pemberian obat cacing atau anemia akibat infeksi cacing. Baik, terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya dan jawabannya sangat memuaskan. Baik, baik teman-teman, mungkin jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akhiri presentasi dan sesi diskusi hari ini pada malam ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.